Salam sehat, Wirid. Halo sahabat Wirid Traveling with Jesus. Selamat memasuki hari ke-6 di bulan November. Terima kasih kepada semua sahabat Wirid Traveling with Jesus yang sudah banyak mensupport channel ini. Hari ini bacaan-bacaan harian akan dibawakan oleh saya sendiri, Leni dari Bali, serta kisah orang kudus akan dibacakan oleh Ibu Arijani dari Bali. Setelah bacaan Injil, mari kita bersama-sama berdoa bersama Paus Fransiskus untuk pemulihan dunia dari pandemi COVID-19. Dilanjutkan doa novena bagi jiwa-jiwa di api penyucian, serta doa 1 kali Bapa Kami dan 10 kali Salam Maria. Mohon subscribe, like, and share channel YouTube kami ini agar kami lebih semangat dalam mengupload video-video kami yang menarik ini. Selamat mendengarkan. Selamat mendengarkan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Karena dukungan dari sahabat Wirid akan menambah semangat kami untuk lebih rajin lagi membuat konten yang lebih menarik. Terima kasih. Bagi sahabat Wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di Wirid Traveling with Jesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami, katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Hari ini kita merayakan Santo Leonardus dari Noblat, seorang pengaku imam. Leonardus dari Noblat ini sangat populer di Eropa Barat pada abad pertengahan. Ia lahir di Corroy dekat Orleans, Prancis, pada permulaan abad ke-6 dari sebuah keluarga bangsawan. Pada waktu itu, Prancis diperintah oleh Raja Clovis. Konon, Raja Clovis bersama beberapa pengikutnya dipermandikan oleh Santo Remigius, uskup kota Reims. Keluarga Leonardus juga kemudian dipermandikan oleh Santo Remigius. Raja Clovis menjadi bapak baptis. Ketika beranjak dewasa, Leonardus masuk dinas militer. Namun, karena ia merasa terpanggil untuk menjalani hidup bakti kepada Tuhan, maka ia mengundurkan diri dari dinas militer. Ia lalu menjadi murid Santo Remigius, dan di bawah bimbingan Remigius,
ia mulai belajar berdoa dan berkarya bagi Tuhan. Setelah itu, ia masuk Biara Amici di bawah asuhan Santo Maximinus. Perkembangan hidup rohaninya sangat mengagumkan, sehingga ia ditawari jabatan di keuskupan. Namun ia menolak tawaran itu. Leonardus kemudian hidup menyendiri di hutan rimba Limoges. Di sana ia membangun sebuah gubuk sebagai tempat berdoa dan bertapa. Dalam doa dan tapa yang keras itu, Leonardus mencapai suatu tingkat kehidupan rohani yang tinggi. Ia dikaruniai kemampuan menyembuhkan berbagai penyakit melalui doa-doanya. Konon ia menyembuhkan permaisuri Raja Clovis dari penyakit yang dideritanya. Sebagai ucapan syukur, Raja menghadiahi dia sebidang tanah untuk mendirikan biaranya. Biara ini kemudian terkenal sebagai pusat pewartaan Injil untuk daerah-daerah di sekitarnya. Leonardus wafat di biara itu pada pertengahan abad ke-6. Scavano dritto nel cuore, sciogliendo il gelo e se lo porta via. L'amore di Maria. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, sampaikan salamku kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka, bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi. Dialah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kalian. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan daku. Mereka itu orang-orang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Hendaklah kalian saling memberi salam dengan cium kudus. Salam kepada kalian dari semua jemaat Kristus. Salam dalam Tuhan dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Salam bagi kalian dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku, dan bagi seluruh jemaat. Salam kepada kalian dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita menyertai kalian semua. Amin. Allah berkuasa menguatkan kalian menurut Injil yang kumaklumkan dan pewartaan tentang Yesus Kristus yang isinya ialah pernyataan yang berabad-abad lamanya tersembunyi, tapi kini dinyatakan, yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi
kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat itu, segala kemuliaan sampai selama-lamanya oleh Yesus Kristus. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dolce poesia che sussurra il cuore sempre di più il nome di Gesù. Aku hendak memuji namamu untuk selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan, dan sangat terpuji kebesarannya tidak terselami. Aku hendak memuji namamu untuk selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Angkatan demi angkatan akan memegahkan karya-karyamu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung akan kukidungkan, dan karya-karyamu yang ajaib akan kunyanyikan. Aku hendak memuji namamu untuk selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Segala yang kau jadikan akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Aku hendak memuji namamu untuk selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Aleluya, aleluya. Yesus Kristus telah menjadi miskin, meskipun Ia kaya, agar kalian menjadi kaya berkat kemiskinannya. Aleluya, aleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka,
Kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Doa novena bagi jiwa-jiwa di api penyucian selama 8 hari. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Marilah kita hening sejenak untuk menyebut nama jiwa orang-orang yang sedang didoakan. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya orang-orang bertakwa kepadamu. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan semua orang dari segala kesalahannya. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang mendukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyisi. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahi-Mu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di terdepan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang.
Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabdamu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. Oh perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menumpuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita. Sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas, kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria, penghibur orang berduka, rangkulah semua anakmu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umatnya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Wirid Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.